Halo Sobat Kabuzen, dalam video kali ini saya akan membahas sebuah metode latihan yang sebenarnya sudah cukup lama dan terbukti berhasil meningkatkan kemampuan para atlet yang mengikuti metode ini, dan ditulis oleh seorang ahli kesehatan dalam buku yang berjudul The Big Book of Endurance Training and Racing. Buku ini ditulis oleh seorang ahli kesehatan, itu Dr. Philip Maffetone, dan untuk kalimat pembukanya diberikan oleh seorang Mark Allen. Dia adalah juara 6 kali perlombaan Ironman yang dilaksanakan di Hawaii. Ini adalah Dr. Phil Maffetone dan ini adalah Mark Allen. Mari kita lihat apa yang terdapat di dalam buku ini. Ini adalah daftar isi ada di buku. Yang menarik itu adalah bagaimana Mark Allen menceritakan bagaimana ia bisa bertransformasi dari yang semula dia hanya atlet biasa-biasa saja menjadi juara 6 kali triathlon. Dalam pembukaan yang disampaikan oleh Mark Allen, ia menyatakan bahwa metode yang telah diajarkan atau yang telah dibuat oleh Dr. Phil Maffetone ini benar-benar telah mentransformasi dirinya, sehingga ia dapat meraih kesuksesan yang sangat tinggi dalam hal triathlon. Ia menyebutkan bahwa sejak tahun 1968, awal dari karir atletiknya, ia telah mencoba berbagai jenis latihan dan metode latihan dalam atletik. Namun kesemuanya itu tidak berhasil untuk membuat dirinya meraih prestasi yang diinginkan. Karena pada saat itu metode yang seringkali digunakan adalah do more and faster, berarti lakukan lebih banyak dan lebih cepat. Hal ini menurutnya hanya akan benar-benar dapat berhasil secara efektif kepada orang-orang yang memang secara genetika memiliki bakat yang bisa membuat mereka melakukan berbagai aktivitas olahraga secara lebih banyak dan lebih cepat. Namun ketika ia menyelesaikan 12 tahun latihan berenang, ia benar-benar kehabisan tenaga, baik secara fisik maupun mental. Dan ia juga tidak merasa mencapai potensi yang sebenarnya. Bahkan dikatakan bahwa hampir semua perlombaan yang dia ikuti hanya berada pada level yang biasa-biasa saja. Namun dia tidak tahu apa yang menjadi penyebab ketidakberhasilannya dalam meraih prestasi yang lebih tinggi. Ia mengatakan bahwa dia sangat beruntung ketika tahun 1982 mengikuti suatu perlombaan triathlon tingkat dunia. Ia mulai diperkenalkan dengan seorang Phil Maffetone, dan Dr. Phil Maffetone menjelaskan kepadanya tentang metode yang telah dibangun. Phil Maffetone juga telah mengingatkan pada dirinya bahwa latihan yang akan diberikan bisa saja terdengar gila. Namun, ia menyebutkan bahwa latihan ini akan sangat baik dan bisa meningkatkan potensi atletik yang dimiliki oleh Mark Allen. Dan memang benar bahwa metode latihan itu benar-benar sangat terbalik, sangat berbeda dari doktrin yang ia terima, itu lakukan lebih banyak dan lebih cepat. Di dalam metode Dr. Phil Maffetone justru sebaliknya, bahwa digunakan adalah latihan dengan menggunakan target heart rate atau detak jantung yang rendah, sehingga bisa meningkatkan performa dari tubuh kita pada saat melaksanakan lomba. Di sini disebutkan bahwa Mark Allen adalah seorang
juara Ironman di Hawaii sebanyak 6 kali berturut-turut dan disebutkan sebagai manusia yang paling fit di dunia pada masa itu. Dan jika dicari di Google bisa dilihat Mark Allen ini sebagai salah satu atlet yang paling berhasil dalam bidang triathlon. Kemudian berikutnya di pendahuluan dari buku ini, Dr. Phil Maffetone menyebutkan bahwa buku ini memberikan suatu pandangan yang segar untuk mencapai latihan ketahanan yang berhasil, baik itu latihan maupun dalam kompetisi. Ia menyebutkan bahwa dirinya telah melakukan berbagai penelitian kepada banyak atlet maupun olahragawan di weekend saja selama lebih dari 30 tahun, sehingga ia menemukan beberapa hal yang terkait dengan ketahanan. Ada 4 yang dia temukan. Yang paling pertama adalah kita harus membangun dasar-dasar aerobik yang benar. Yang kedua, kita harus makan makanan yang baik. Dan yang ketiga, mengurangi stres. Dan yang keempat, itu adalah meningkatkan fungsi dari otak. Lebih spesifik, Dr. Maffetone menyebutkan bahwa kita harus fokus kepada pembakaran lemak untuk menjadi energi daripada hanya membakar karbohidrat atau glukosa. Kemudian yang kedua, berlatihlah dengan lebih lambat, dengan lebih pelan. Biarkan sistem aerobik kita untuk berkembang sehingga kita bisa nantinya berlomba dengan lebih cepat. Ini yang paling menarik. Berlatihlah dengan lebih pelan. Biarkan sistem aerobik kita untuk berkembang sehingga pada saat lomba kita bisa lebih cepat. Tidak usah menggunakan sepatu yang terlalu berlebihan. Mending gunakan sepatu yang rata dan tidak perlu terlalu melindungi kaki kita. Yang berikutnya ia mengatakan, Dr. Phil Maffetone mengatakan tidak usah stretching, tidak usah peregangan, melainkan kita akan mendapatkan fleksibilitas dari pemanasan yang aktif dan pendinginan tanpa harus ada resiko luka yang bisa saja muncul pada saat stretching. Kemudian ada beberapa hal lain yang terkait dengan makanan. Di sini disebutkan harus seimbang dalam mengkonsumsi lemak, kemudian karbohidrat, dan seterusnya. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah ketahuilah bahwa umur bukanlah suatu pembatas untuk performance. Sangat mungkin untuk kita bisa lebih cepat di usia 40, 50, bahkan 60 tahun dengan kemampuan pembakaran lemak yang lebih cepat dan lebih baik. Banyak orang yang telah mempraktekkan MAF training ini dan mencoba untuk melihat hasilnya dalam beberapa waktu. Salah satunya adalah seorang Jared Killick dari Kanada. Ia menuangkan hasil dari mempraktekkan MAF training ini dalam websitenya. Ini di Finding My Site yang berjudul MAF Training Challenge Improving Endurance and Fat Adaptation. Tantangan latihan MAF dalam meningkatkan endurance dan adaptasi terhadap lemak. Ia berkeyakinan bahwa MAF training is a sustainable approach for all levels. Dia berkeyakinan bahwa MAF training ini dapat dilaksanakan dalam jangka panjang untuk semua level. Ini ditulis pada tahun 2020. Di sini ia menjelaskan apa itu MAF training dan dia juga menjelaskan bagaimana ia mempersiapkan dirinya. Kemudian ia melakukan selama 30 hari dan hasilnya juga bisa dilihat di websitenya. Ia telah melakukan selama 30 hari penuh. Dia memulainya pada tanggal 1 Oktober, pada tanggal 7 Oktober 2020. Dan yang mencolok adalah bahwa jika dilihat pace-nya itu sangat rendah, yaitu 8 menit 11 detik dengan average heart rate-nya 129 dan maximum heart rate-nya ya 139. Karena memang MAF training itu adalah latihan untuk menjaga heart rate kita itu berada di level yang sangat rendah, yaitu dengan cara mengurangi 180
mengurangi 180 dikurangi usia kita. Jadi kalau yang selama ini dikenal 220 dikurangi usia, tapi kalau untuk MAF training 180 dikurangi usia. Sehingga ini kelihatannya ia berada di usia sekitar 40 tahunan lebih. Ini bisa dilihat bahwa pace-nya sangat rendah, kemudian average heart rate-nya di 129 dan 139. Demikian pula di lari yang kedua pada tanggal 8 Oktober, ia terus mempertahankan agar heart rate-nya tidak melebihi 140. Jadi dia di 127 sampai dengan 138. Dan itu seterusnya dilakukan untuk hari ketiga, hari keempat, hari kelima, keenam, dan hari ketujuh, berarti yang tepat 1 minggu. Namun di sini bisa dilihat bahwa di hari ketujuh ini kelihatannya ia meningkatkan pace-nya karena lebih cepat daripada 6 hari sebelumnya. Dan ia menyampaikan di sini bahwa untuk maximum training effort-nya adalah 132 beat per menit. Tadi kita lihat dia berlari 129 sampai dengan 139. Dan ia mengatakan bahwa sangat sulit sekali untuk mempertahankan pace yang rendah agar tetap berada di jarak atau berada di range aerobic MAF yang berada sekitar 129 sampai dengan 139. Dan ia merasa bahwa akhirnya larinya itu seperti penyu karena sangat pelan gitu. Dan jam tangan yang digunakan adalah Garmin Fenix 5X. Dia menggunakan Garmin Connect. Disebutkan oleh Garmin bahwa apa yang dilakukan olehnya adalah unproductive karena memang heart rate-nya sangat rendah ya. Ia mengaku bahwa apa yang disampaikan oleh seorang YouTuber yang menyebutkan bahwa the plant-based runner, ya, itu pelari yang seperti menanam pohon gitu, itu hanya akan bisa berfungsi secara efektif di hari ke-90. Ia menyebutkan bahwa di akhir dari percobaannya selama 30 hari itu, MAF training ini sangat bagus bagi para pemula yang memiliki tujuan tertentu, misalnya akan mengikuti suatu lomba maraton atau lari jarak jauh lainnya. Dan ia berpendapat bahwa menerapkan MAF heart rate saja itu akan cukup mengganggu bagi mereka yang akan berlatih atau akan mengikuti perlombaan untuk kecepatan. Ia merasa bahwa kalau kita sudah memiliki fitness level yang tepat, dan ini bisa diperoleh dari beberapa minggu latihan, mungkin juga tadi sekitar 3 bulan, maka dengan secara alamiah detak jantung kita akan terus berada di MAF heart rate, jadi sekitar 180 dikurangi usia kita. Ini menunjukkan bahwa MAF heart rate ini sangat efektif apabila kita berlatih dalam waktu yang cukup panjang, sekitar minimal 3 bulan. Beberapa waktu ini saya juga mempraktekkan MAF training dan saya akan tunjukkan bagaimana saya melakukannya beberapa hari yang lalu, mulai dari pada saat hari Rabu tanggal 13 Juli. Di tanggal 13 Juli ini saya berlari dengan kecepatan yang dengan pace yang sangat rendah, bisa dilihat di sini 9 menit 48 detik per kilometernya, dan waktunya sekitar 28 menit, jarak 2,85. Nah, yang saya jaga itu adalah di heart rate-nya. Ini tunjukkan untuk heart rate saya adalah average heart rate-nya 131, dan heart rate saya tersebut selalu berada di antara 129 ya. Terus yang tertinggi adalah 137. Jadi rentangnya hanya sekitar 10 di bawah dan di atas. Jadi sekitar 5 di bawah, 5 di atas. Ini saya upayakan agar heart rate saya tidak melebihi 130, mengingat usia saya sekarang 50 tahun, maka menurut MAF training 180 dikurangi 50 dikurangi usia, berarti heart rate maksimum saya adalah 130. Ini saya berlari di lintasan yang rata sehingga tidak memicu dan memacu kerja jantung saya. Demikian pula dengan hari Jumatnya, kami
coba berlari dengan jarak yang relatif lebih jauh dari sebelumnya, yaitu 4,29 dengan pace yang mendekati sama seperti sebelumnya, yaitu 9 menit 48 detik. Ini pace yang berada di level 8 sampai 9 menit. Nah, untuk heart rate-nya pun demikian. Heart rate saya berada di antara 129 dan yang tertinggi berada di sini sekitar 134. Memang di antara lari, kemudian saya berjalan ya, dengan terus-menerus melihat heart rate yang ditunjukkan oleh smartwatch saya, sehingga berusaha agar tidak terlalu jauh melewati heart rate saya itu sekitar 130, bisa dilihat di sini. Ketika sudah mencapai 134, saya akan menurunkan, kemudian jika sudah berada di bawah 130, saya mulai menaikkan lagi. Ini berarti ada berjalan, ada berlari, namun tidak berhenti. Ya. Terus saya berjalan, memang agak membosankan, namun ini tujuannya adalah untuk memperkuat dasar-dasar fondasi dari kemampuan aerobik maupun kemampuan otot-otot kaki kita. Sehingga saya akan coba untuk menerapkannya selama 1 bulan, dan nanti akan saya lihat bagaimana hasilnya ketika saya mengikuti tes Semapta yang akan datang. Demikian Sobat Kabuzen, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat, kekar bugar di usia senja. Kabuzen.